kali ini saya ingin menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebagai umat yang percaya kepada kuasa Tuhan, sudah selayaknya kita menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasakan tidak mungkin, semua adalah mungkin bagi Tuhan. Dan itu saya alami di dalam kehidupan saya senantiasa. Sebelumnya saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan saya dan keluarga dari tipu muslihat kuasa jahat. Dan kali ini saya kembali akan menyaksikan bagaimana Tuhan kembali menolong saya dalam pekerjaan saya yang kelihatannya mustahil, tapi Tuhan bukakan jalan. Di tangan saya ini ada sebuah buku yang berjudul Meditasi Piramida Menuju Iluminasi. Buku ini mempunyai kesan yang dalam kehidupan saya, karena buku ini saya dapatkan langsung dari pengarangnya, yaitu seorang Grandmaster Kundalini. Dia telah mendalami ilmu meditasi dan sudah memiliki banyak pengikutnya atau murid-murid. Saya akan menceritakan bukan mengenai buku ini, tetapi bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan pengarang dari buku ini, dan di mana Tuhan juga menyatakan kuasa kasih dan pertolongannya di dalam kehidupan saya dengan pengarang buku ini. Jadi ceritanya dimulai pada suatu hari saya mendapat seorang pelanggan yang ingin memperbaiki mobilnya, khususnya di bagian plafon yang rusak. Setelah negosiasi dengan harga yang disepakati, akhirnya mobil tersebut ditinggal oleh pelanggan saya tersebut dan akan diambil pada sore harinya. Menjelang sore hari, setelah mobil tersebut sudah dikerjakan oleh karyawan saya kembali memeriksa pekerjaan mereka, takut-takut ada yang tertinggal atau yang masih kurang rapi. Setelah saya memeriksa beberapa saat, pada saat itu tiba-tiba datang sebuah mobil ke bengkel saya, dan ternyata pemilik mobil itu mempunyai masalah di bagian konsol box mobilnya. Jadi konsol box itu posisinya ada di bagian depan, yaitu antara supir dan jok penumpang. Biasanya di dalam box konsol itu kita suka menaruh beberapa macam-macam barang, seperti mungkin ada yang menaruh charger, menaruh kunci-kunci rumah, menaruh kacamata Ray-Ban atau sebagainya. Dan setelah saya periksa, ternyata memang konsol box itu rusaknya sudah cukup parah. Jadi penutupnya itu sudah rusak, pecah, dan kalau diperbaiki kelihatannya tidak akan awet atau tahan lama. Jadi saya menganjurkan pemilik mobil tersebut untuk sebaiknya mengganti saja konsol box itu dengan baru, dengan menghubungi dealer mobil tersebut. Pada saat saya memeriksa konsol box itu, memang banyak sekali barang-barang yang saya keluarkan dari mobil konsol tersebut, yaitu seperti kunci-kunci, sisir, charger, apapun, lumayan banyak barangnya. Dan setelah saya periksa, saya masukkan lagi semuanya ke dalam konsol box tersebut. Lalu pemilik mobil itu setuju dengan usul saya. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli baru saja.
Dan setelah itu dia meninggalkan bengkel saya. Beberapa saat kemudian datang pemilik mobil yang tadi pagi saya perbaiki untuk mengambil mobilnya, untuk mengambil kunci mobil yang biasa saya letakkan di meja kantor saya. Tetapi setelah saya ingin mengambilnya, saya tidak menemukan kunci tersebut di tempatnya. Dan pada saat itu saya mulai panik. Saya mencari ke sana sini di antara semua sisi bengkel saya cari tetapi tidak menemukan juga. Melihat saya kebingungan, pemilik mobil tersebut bertanya, "Kenapa Pak? Kelihatannya bingung amat." Lalu saya pun memberitahu kepada dia bahwa kunci mobilnya hilang. Dengan tidak percaya, dia meminta saya kembali untuk coba mencari kembali atau mengingat-ingat di mana saya meletakkan kunci mobil tersebut. Tetapi kembali setelah saya mencari, saya tidak menemukan juga. Lalu akhirnya ia pun mengatakan kepada saya bahwa ia adalah seorang paranormal, dan dia juga akhirnya memberikan buku yang dia karang yang tadi saya kasih lihat, yaitu yang dia karang sendiri. Lalu dia menyarankan kalau boleh dia akan memanggil murid-muridnya untuk membantu saya. Lalu saya pun memperbolehkan dia untuk memanggil muridnya untuk membantu saya. Selama berapa lama datang 3 orang pemuda, yaitu 2 pemuda dan 1 pemudi. Dan ternyata memang mereka adalah murid dari paranormal tersebut. Usianya mungkin sekitar antara 18 sampai 20 tahun, masih muda mereka. Lalu mereka pun akhirnya membantu saya mencari dengan mengeluarkan teknik-teknik mereka yang mereka miliki. Selang beberapa lama akhirnya mereka memberitahu ke saya bahwa kunci tersebut ada di dalam sebuah box hitam. Pada saat mereka bilang box hitam, saya langsung teringat kepada mobil yang tadi sore yang saya periksa konsol boxnya. Dalam hati saya, jangan-jangan kunci tersebut terbawa pada saat saya memasukkan barang-barang ke dalam konsol box mobil tadi, di mana saya juga tidak tahu nomor telepon pemilik mobil tersebut, alamatnya, karena dia hanya datang untuk konsultasi apakah bisa diperbaiki. Jadi saya tidak mencatat nomor teleponnya atau alamatnya, namanya pun saya juga nggak tahu. Kecuali kalau dia sudah datang dan ingin diperbaiki, baru saya mencatat nama dan nomor teleponnya. Jadi saya benar-benar tidak tahu kemana saya harus mencari mobil tersebut. Dan akhirnya pemilik mobil tadi yang paranormal ini memberikan saya tempo 7 hari untuk mencari kuncinya. Dan apabila tidak ketemu, saya dipaksa untuk mengganti rumah kunci dari mobil tersebut. Yaitu kunci tersebut adalah satu kunci yang berfungsi sebagai starter, kunci pintu, dan kunci bagasi. Jadi kalau dihitung berarti mesti ada 6 anak kunci yang harus saya ganti. Lalu saya pun coba menghubungi dealer mobil tersebut untuk menanyakan stok dan harganya. Ternyata harganya cukup mahal, yaitu sekitar 25 jutaan. Dan itu pun harus inden. Dengan gelisah, akhirnya saya terima usulan dari pemilik tersebut untuk saya mencoba mencari dengan tempo waktu 7 hari. Peninggalan pelanggan saya itu, saya langsung berlutut dan berdoa kepada Tuhan, bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya. Sebenarnya apa yang ingin Tuhan tunjukkan?
Pada saat itu terus terang saya tidak terpikir untuk mencari paranormal lain atau mencari dukun atau apapun untuk membantu saya mencari kunci tersebut. Tetapi saya hanya mengandalkan Tuhan dan saya percaya kalau Tuhan mau menolong saya. Tidak ada perkara yang mustahil, mudah bagi Tuhan, dan saya sangat percaya itu. Dan selama 7 hari setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Tetapi sampai batas akhir hari ke-7 tidak ada juga tanda-tanda bahwa keberadaan dari kunci tersebut. Saya sudah menghubungi teman-teman saya, rekan-rekan bengkel saya. Jadi saya meminta tolong mereka kalau mereka berjumpa dengan pemilik mobil yang ingin memperbaiki konsol boxnya untuk menghubungi saya atau tanyakan keberadaan kunci mobil yang saya cari tersebut. Tapi sampai batas waktu terakhir tidak juga saya menemukan kunci tersebut. Dan anehnya lagi, pemilik mobil tersebut juga tidak menghubungi saya walaupun sudah hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, bahkan hari ke-10. Di hari ke-10 itulah saya kebetulan ada bakti sosial dengan teman-teman saya untuk membagi sembako. Karena ini sudah di-set 1 bulan sebelumnya, jadi saya memutuskan untuk saya harus ikut bagian. Lalu sepulang dari kegiatan tersebut, memang hari itu adalah hari menjelang Lebaran dan karyawan saya sudah pulang semua dan bengkel saya pun tutup. Tetapi hari itu saya mendapat telepon dari seorang pelanggan yang ingin memperbaiki mobilnya. Setelah saya tanya kerusakannya dan saya rasa saya bisa membantunya walaupun saya hanya sendiri, akhirnya saya pun meminta dia untuk datang. Pada saat saya lagi memperbaiki mobil tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil masuk ke bengkel saya. Dan ketika saya lihat, ternyata mobil tersebut adalah mobil yang selama ini saya cari-cari, yaitu mobil yang konsol boxnya bermasalah. Terus saya langsung mendatangi pemilik mobilnya dan langsung menanyakan kunci yang saya cari-cari. Ternyata dia masih menyimpannya. Dan herannya lagi, dengan bingung saya menanya kepada dia, mengapa dia bisa balik lagi ke saya padahal saya sudah menyarankan dia untuk mengganti konsol boxnya. Dan jawabannya sungguh ajaib, bahwa dia beberapa hari ini sudah ingin datang ke tempat saya, seakan-akan ada yang menuntun dia untuk mampir ke bengkel saya. Dan pada saat itu, hari itu dia melihat bengkel saya buka, lalu dia masuk ke bengkel saya. Dan saya percaya bahwa itu bukanlah satu kebetulan, tetapi itu semua adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan pasti akan menolong kita apabila kita berseru kepada Dia, kita mohon belas kasihan Dia, dan juga tak lupa kita tetap setia mengerjakan pekerjaan yang Dia percayakan kepada kita. Jadi kita tidak boleh lalai atas kegiatan-kegiatan kita yang kita tunjukkan kepada sesama kita, yaitu mengasihi sesama kita yang kurang beruntung. Dan apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Melalui kesaksian saya ini, saya sangat berharap bahwa teman-teman, saudara-saudara semua juga dapat mengalami mukjizat di dalam kehidupan teman-teman semua. Mengapa? Terus terang, dengan adanya mukjizat ini menyaksikan, memberi satu kesaksian bahwa
memang Tuhan sungguh ada dan peduli atas kita. Dan tidak sia-sia bagi orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena ini bukan hanya sebuah teori dalam mengikuti Tuhan. Tetapi dalam mengikuti Tuhan, kita harus mengalami suatu kenyataan, praktek yang nyata. Bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan ada. Dan dapat kita rasai. Dan kita dapat memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu sungguh baik dan peduli atas kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi saat ini, seberapa sulit pun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita anggap tidak mungkin, semua adalah mungkin bagi Tuhan. Ini adalah kesaksian saya yang kedua. Setelah ini masih ada lagi kesaksian saya yang lain, yang berhubungan dengan rumah tangga saya, berhubungan dengan kesehatan saya dan istri saya. Tetapi saya percaya hanya dengan pertolongan Tuhan saja saya dan keluarga boleh ada hingga sampai saat ini, sehingga saya dapat memberikan kesaksian-kesaksian buat teman-teman semua bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Asal dengan satu catatan bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun yang mengandalkan orang lain. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang mengandalkan Dia. Dan percayalah, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang maha baik. Dia mengerti dan peduli atas makhluk ciptaannya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berfirman bahwa carilah dulu kerajaan surga. Artinya kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Tetapi masih banyak saya lihat bahwa banyak dari kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan kekayaan kita untuk membantu kita keluar dari masalah. Bukannya tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kalau kita terlalu mengandalkan kekuatan kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan, di mana kuasa Tuhan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan itu peduli atas kita. Dan pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan dalam kehidupan kita itu juga dapat memberkati orang-orang lain agar taat dan setia kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, bukan kepada dunia ini. Kiranya kesaksian saya kali ini bisa membuat teman-teman saudara semua mengerti bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Amin.